Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk kesempatan malam ini bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami dan juga Kepala Gereja, kami mengucapkan syukur untuk waktu malam ini kami boleh datang kepada Tuhan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, supaya menjadi waktu yang membangunkan iman kerohanian kami. Layakkan kuduskan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan keterbatasan, boleh menjadi berkat di dalam pemberitaan firman. Dan kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap jemaat-Mu dan membangunkan kami semuanya. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa permohonan kami. Amin. Malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, yaitu Each gift is perfect. Setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik, yang sempurna untuk membangun pekerjaan pelayanan Tuhan. Sekalian kita akan membaca surat Efesus pasal keempat ayat ke-11 sampai ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, Efesus pasal keempat ayat 1 sampai ke-16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pertumbuhan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Ayat ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh, yaitu yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian, satu kebenaran Alkitab yang sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa Kristus Yesus adalah kepala gereja. Dia adalah Tuhan, Dia adalah pemimpin gereja di tengah-tengah kita pada hari ini juga. Saudara sekalian, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja tidak saja sebagai kepala pemimpin gereja, tetapi Dia adalah Tuhan yang juga sungguh-sungguh mengasihi kita. Bahkan Dia rela berkorban, bahkan Dia rela membayar harga, memberikan nyawanya bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Ini adalah kasih Kristus yang dilukiskan oleh Rasul Paulus. Begitu panjang, tinggi, dalam, lebar, tak terduga, melampaui pengetahuan kita. Dia yang tidak berdosa, rela menjadi dosa karena kita. Dia yang tidak bersalah, rela disalibkan di atas kayu salib, mencurahkan darahnya demi penebusan, demi penyelamatan kita semuanya. Sehingga Dia layak menjadi kepala pemimpin gereja. Namun sekalian, satu hal juga yang harus kita pahami, bahwa Kristus Yesus sebagai kepala gereja, Dia juga sangat merindukan, Dia sangat menghendaki supaya setiap jemaat Tuhan, supaya setiap anggota gereja juga mengalami yang disebut dengan pertumbuhan, kedewasaan, sampai bisa menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah rohani yang memperlebarkan kerajaan Allah, yang mempermuliakan nama Tuhan, yang membangun satu dengan yang lain sungguh-sungguh di dalam kekuatan Tuhan yang luar biasa.
Yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini, bagaimanakah caranya Tuhan mempertumbuhkan gerejanya? Bagaimanakah Tuhan mendewasakan saudara dan saya yang menjadi anggota-anggota di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan. Secara khususnya kita berbicara di GKY Pantai Indah Kapok ini. Sudah sekalian, surat Efesus itu disebut dengan surat eklesiologi atau surat yang berbicara tentang gereja. Di dalam kitab surat Efesus ini kita sungguh-sungguh dengan jelas bisa melihat bagaimana Yesus hadir di dalam gereja Tuhan. Bagaimana Yesus Kristus berkarya mempertumbuhkan gereja Tuhan. Nah, itu sangat jelas dicatat dan dicantumkan di dalam surat Efesus. Dan secara spesifik pada hari ini kita akan membahas dari pasal 4 ayat ke-11 sampai ke-16. Di dalam bagian Alkitab ini berbicara bagaimana caranya Tuhan mempertumbuhkan dan mendewasakan jemaat-jemaat Tuhan di dalam gerejanya. Ada beberapa kebenaran yang mari kita bersama-sama perhatikan dari Efesus pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-11 dulu. Di sana Alkitab memberitahukan Tuhan memberikan 5 jenis pelayan, 5 jenis jabatan dengan karunia-Nya masing-masing di dalam gereja Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan ayat ke-11 dikatakan Ia, yaitu Tuhan Yesus, yang menjadi kepala dan pemimpin dalam gereja, memberikan kepada gereja rasul-rasul, kemudian ada nabi-nabi, kemudian ada gembala-gembala, ada pemberita-pemberita Injil, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus supaya jemaat orang-orang kudus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah 5 jabatan dengan 5 karunia yang sangat khusus yang Tuhan berikan di tengah-tengah gereja Tuhan, termasuk juga di antara kita semuanya. Saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu memperhatikan ke-5 jabatan ini. Yang pertama kita melihat 2 jabatan yang pertama, yaitu tentang rasul-rasul dan nabi-nabi. Saudara sekalian, siapakah itu rasul? Apakah tugasnya dan pentingnya bagi gereja sampai hari ini? Saudara sekalian, dikatakan rasul-rasul adalah orang-orang yang dipilih Tuhan secara khusus, yang pernah mengikuti Tuhan Yesus, yang pernah menerima pengajaran daripada Tuhan Yesus, dan juga diberikan kuasa dari Tuhan untuk memberitakan firman, untuk menyembuhkan orang sakit, dan juga untuk melayani sesama yang membutuhkannya. Mereka itu disebut rasul-rasul, dan mereka itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan secara khusus, kemudian menjadi orang-orang yang merepresentasikan Yesus di dalam dunia setelah Yesus naik ke surga. Kemudian di dalam Efesus pasal kedua ayat ke-20 dikatakan rasul-rasul itu mereka adalah orang-orang yang meletakkan dasar gereja, yang membangun dasar gereja, kemudian setelah itu kita semuanya terus membangun di atas dasar yang sudah diletakkan oleh para rasul itu. Yang kedua sekalian, kita melihat siapa itu nabi. Nabi-nabi ini adalah kelompok orang kedua, ya pemimpin gereja yang sangat erat juga kaitannya dengan rasul-rasul. Dan dikatakan mereka juga bersama dengan rasul itu meletakkan dasar gereja. Dan sehingga kemudian kita semuanya membangun diri, membangun gereja itu di atas dasar yang sudah diletakkan. Nabi-nabi adalah orang-orang yang sangat khusus, yang diberikan karunia untuk bisa langsung berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan, khususnya di dalam masa perjanjian lama. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan nubuat, yang memberitakan hal-hal yang akan datang, yang akan Tuhan lakukan, dan janji-janji Tuhan tentang sesuatu yang ada di masa yang akan datang.
Saudara sekalian, mereka diutus di antara umat Tuhan untuk membimbing, untuk menasihati, menghibur, membangun, dan juga menegur umat Tuhan supaya berjalan di dalam firman Tuhan dan di dalam kebenaran Tuhan. Dilihat daripada tugasnya, saudara sekalian, maka hari ini dapat kita katakan bahwa kedua jabatan ini, yaitu rasul-rasul dan nabi-nabi sekalian, boleh dikatakan sudah tidak ada lagi untuk zaman sekarang ini. Karena gereja sudah berdiri dan seluruh firman Tuhan sudah lengkap, sudah secara sempurna diwahyukan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Sehingga dari segi tugas dan jabatannya mereka sudah tidak ada lagi untuk sekarang ini. Tetapi sekalian, dampak pelayanannya, hasil pelayanan daripada rasul-rasul dan nabi-nabi tetap ada sampai sekarang ini. Seperti firman Tuhan yang mereka sampaikan, teladan hidup mereka, iman, komitmen mereka kepada Tuhan terus bisa menjadi teladan dan berbicara kepada kita sampai hari ini. Sekalian, kelompok yang kedua yang akan kita bahas yaitu 3 jabatan yang terakhir di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Mereka adalah pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Sekalian, siapakah itu pemberita-pemberita Injil dan apakah tugas mereka? Mereka adalah orang yang mendapatkan karunia khusus, tugas khusus daripada Tuhan, memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang ada di luar daripada Tuhan. Dan mereka juga diberikan tugas untuk merintis, untuk membangun gereja-gereja baru di berbagai kota, di berbagai tempat, sebagai pelayanan perintisan, pembangunan ataupun mendirikan jemaat dan gereja-gereja yang baru. Tentu peranan ini begitu penting sehingga Injil boleh terus disebarkan di berbagai penjuru dunia, bahkan sampai kepada segala bangsa. Ini adalah satu mandat yang penting untuk mereka yang diberikan jabatan ataupun karunia untuk memberitakan Injil, membangun tubuh Kristus menjadi semakin besar. Sudah sekalian, kalau kita mau bicara untuk kaum pemberita Injil ini, bisa kita pahami hari ini mereka adalah orang-orang yang ditugaskan secara khusus yang kita sebut dengan misionari sekalian. Baik misionari di dalam negeri, misionari ke luar negeri, sampai diutus ke berbagai tempat. Mereka punya satu panggilan khusus melakukan perintisan pemberitaan Injil, bahkan menjangkau suku-suku yang belum terjangkau oleh Injil. Dan mereka juga sekaligus menjadi perintis-perintis untuk membangun, mendirikan gereja-gereja baru di berbagai lokasi dan tempat, supaya berdirinya gereja di berbagai tempat belahan dunia. Mereka ini adalah orang yang disebut dengan pemberita Injil, punya karunia dan tugas yang khusus dari Tuhan. Yang kedua, gembala-gembala sekalian. Siapakah itu gembala? Gembala itu adalah orang yang dipilih Tuhan dan juga diberikan karunia khusus kepada Tuhan untuk mengembalakan jemaat Tuhan, untuk memperhatikan kehidupan rohani jemaat, untuk memperhatikan pergumulan-pergumulan, tantangan yang dihadapi oleh jemaat, supaya mereka boleh terus setia, bahkan bisa kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia bagaimana peduli kita, seperti seorang gembala domba memperhatikan domba-dombanya dengan luar biasa. Demikian Tuhan sendiri adalah gembala jiwa, adalah gembala hidup kita. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Tuhan Yesus juga mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya Yesus mencintai jemaat, mengembalakan jemaat, memperhatikan jemaat dengan sungguh-sungguh. Sekalian, tugas ini diberikan kepada hamba-hamba Tuhan pada zaman ini, pada saat ini,
yang diberikan karunia gembala. Dan mereka disebut sebagai gembala. Di dalam gereja kita pada hari ini, saudara sekalian, mereka termasuk adalah rohaniwan. Misalkan pendeta, ya, hamba-hamba Tuhan, guru-guru Injil, gembala jemaat, mereka adalah termasuk tergolong orang yang di sini. Lalu terakhir yaitu tentang pengajar-pengajar. Siapakah itu dan apakah tugasnya? Ya, pengajar-pengajar ini. Mereka adalah orang yang mendapat karunia khusus sekalian untuk menguraikan firman Tuhan, untuk menjelaskan dan untuk menanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan jemaat, sehingga jemaat itu bisa bertumbuh, berakar secara kuat di atas kebenaran dan dasar iman yang teguh, supaya hidup mereka tidak gampang diombang-ambingkan oleh segala pengajaran, oleh segala bentuk-bentuk penipuan daripada manusia. Sekarang ini kita dapat mengatakan seperti dosen-dosen di seminari atau di STT. Mereka diberikan karunia sekalian untuk mengajar, untuk mendidik hamba-hamba Tuhan. Kemudian hamba-hamba Tuhan tahu bagaimana nanti menguraikan, menyampaikan firman Tuhan ke antara jemaat Tuhan. Mereka diberikan karunia yang demikian. Tentunya di dalam juga termasuk pendeta, guru Injil, semua hamba Tuhan juga diberikan tugas yang sama ini, mengajarkan, menguraikan, menanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Sekalian, kita bisa simpulkan ketiga jenis jabatan terakhir ini, yaitu pemberita-pemberita Injil, kemudian gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, itu bisa kita sebut sebagai kaum rohaniwan di dalam gereja pada hari ini. Termasuk juga di tengah-tengah kita sekalian, lingkungan GKY atau GKY PIK ini sekalian, ya Tuhan tempatkan ada yang disebut para rohaniwan, kaum rohaniwan. Dan mereka diberikan tugas, Alkitab mengatakan, untuk melengkapi dan untuk mempertumbuhkan jemaat Tuhan. Dan tentu ketiga jenis jabatan ini masih ada sampai sekarang. Di tempat kita, di gereja kita, Tuhan juga terus mengutus ya ketiga jenis jabatan orang ini dengan karunia-karunia yang khusus yang Tuhan berikan untuk membangun gereja Tuhan. Saudara sekalian, kemudian hal yang kedua, kalau kita memperhatikan Efesus 4 ayat yang ke-12. Dikatakan kaum rohaniwan ini diberikan untuk melengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus di sini punya arti jemaat. Bapak Ibu, kita semua sebagai jemaat Tuhan, kita adalah orang-orang kudus di dalam Tuhan yang ditempatkan di gereja Tuhan, di GKY PIK ini sekalian. Nah, kita disebut dengan orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini dilengkapi untuk satu tujuan, melakukan pekerjaan pelayanan dan untuk pembangunan tubuh Kristus. Sekalian, ini artinya setiap jemaat Bapak Ibu dilengkapi oleh Tuhan dengan hamba Tuhan yang diutus di tengah-tengah kita, supaya kita menjadi dewasa, kuat, menjadi sempurna, menjadi paham akan kehendak Tuhan, dan juga diberikan karunia-karunia itu supaya kita juga bisa melayani Tuhan dan bisa mempertumbuhkan gereja Tuhan. Nah, ini yang disebut dengan rohaniwan diberikan kepada gereja, melengkapi orang-orang kudus, melengkapi jemaat, supaya ke depan jemaat itu bisa melayani. Jemaat itu disanggupkan untuk memperhatikan gereja Tuhan, mempertumbuhkan gereja Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa yang baru di dalam tubuh Kristus dan gereja Tuhan. Ini yang saya sebut satu siklus pembinaan dan satu siklus pertumbuhan yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan berikan di dalam gereja Tuhan. Sesuai dengan Efesus pasal 4 ayat ke-11 sampai ayat ke-16. Yaitu Tuhan sendiri menjadi kepala gereja, pemilik gereja, mengutus hamba-hambanya, baik para rasul nabi
ya, yang sudah meletakkan dasar gereja dan memberitakan firman. Kemudian juga mengutus para rohaniwan melengkapi, mempertumbuhkan setiap bapak ibu jemaat di tempat ini. Bahkan mulai dari jemaat anak-anak paling kecil ya di dalam gereja, remaja, pemuda, dan seluruh jemaat dewasa tentunya. Supaya setiap jemaat itu bisa melayani dan mempertumbuhkan Tuhan, mempertumbuhkan gereja Tuhan sesuai dengan karunia yang sudah dimiliki. Saudara sekalian, ini adalah satu siklus pertumbuhan di mana Tuhan meletakkan hamba-hamba Tuhan, rohaniwan di tengah-tengah kita. Ada satu maksud, tujuan yang sangat khusus, melengkapi, membangunkan kehidupan setiap jemaat. Setelah itu setiap jemaat diberikan kekuatan juga untuk bisa saling melayani. Khususnya di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Jemaat diberikan iman, kasih, kekuatan, karunia. Sehingga memberitakan Injil dan membawa sesama kepada Tuhan. Dan kemudian jiwa-jiwa yang baru ini juga kembali dilengkapi, kembali dipertumbuhkan. Dengan demikian terjadilah satu siklus pembinaan. Terjadilah satu siklus pertumbuhan yang sehat di dalam gereja Tuhan. Baik secara kualitas kehidupan iman rohani jemaat seperti yang tertulis di dalam ayat 13 sampai ke 16. Dikatakan sampai kita mencapai ya pertumbuhan yang penuh di dalam Kristus. Sampai kita boleh mengenal anak Allah yang maha hidup. Sampai kita boleh menjadi teguh di dalam iman, tidak gampang digoyangkan oleh segala pengajaran dan permainan palsu daripada manusia. Sekalian, inilah yang disebut dengan kita dilengkapi, dipertumbuhkan di dalam Tuhan secara kualitatif dan juga tentunya secara kuantitatif menjalankan amanat Tuhan Yesus, memberitakan Injil dan membawa sesama untuk percaya kepada Tuhan. Sebagai bagian yang terakhir di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, saya sangat rindu sekali sekalian kita juga ya menjadi satu kesatuan, terlibat di dalam satu kesatuan, siklus pertumbuhan, siklus pembinaan rohani di gereja kita di GKY Pantai Indah Kapuk ini. Kita dipersatukan di dalam tubuh Kristus di dalam gereja di Pantai Indah Kapuk ini. Saudara sekalian, Tuhan mengutuskan para rohaniwan, hamba-hambanya di tengah-tengah kita dengan satu tujuan sekalian, supaya membantu setiap jemaat bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap jemaat di dalam gereja ini sekalian dengan kerinduan, kehausan hati datang kepada Tuhan untuk bersama-sama belajar, dipertumbuhkan, dan setiap bapak ibu diberikan karunia. Saudara juga diberikan kekuatan, kemampuan untuk melayani Tuhan. Sehingga kita diselamatkan, bukan hanya diselamatkan saja sampai di sana, tetapi diselamatkan, dipanggil juga untuk melayani. Melayani sesama jemaat di dalam tubuh Tuhan, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa yang baru, yang banyak kepada Tuhan. Ini adalah tanggung jawab, tugas yang Tuhan berikan kepada kita semua di dalam tubuh Kristus, di dalam satu siklus pertumbuhan, di dalam satu siklus pembinaan di gereja, di mana kita semua sama-sama harus dengan segenap hati terlibat di dalamnya. Sehingga setiap karunia yang Tuhan berikan menjadi berfungsi secara maksimal. Setiap karunia yang Tuhan berikan itu adalah sempurna, itu adalah yang paling baik di mata Tuhan, sehingga sungguh-sungguh membawa kebaikan, kemajuan di dalam tubuh Kristus di tempat ini, di gereja kita ini. Saudara sekalian, ada berbagai hal yang bisa kita ya ikut serta di dalam satu siklus pertumbuhan bersama-sama kita di dalam Tuhan, baik secara kuantitas dan kualitas. Saudara sekalian, gereja kita sedang menggerakkan apa yang disebut dengan kelompok kecil Christ Cells sekalian. Satu komunitas kecil, kita benar-benar seperti selnya Kristus
terus berakar, bertumbuh kuat, kemudian bisa menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Ada pelayanan di kalangan anak-anak, youth dan berbagai jenjang usia, saudara sekalian, terbuka di hadapan kita. Ada pelayanan sosial, pelayanan penginjilan, pelayanan diakonia, pemerhatian jemaat. Tuhan ada juga pelayanan kebaktian doa ataupun pelayanan-pelayanan doa di kebaktian umum minggu. Saudara sekalian, di depan mata kita ada begitu banyak roda pelayanan. Ada begitu banyak roda siklus yang mempertumbuhkan kita, yang memampukan kita untuk bisa lebih mengenal Tuhan dan bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Saudara sekalian, mari kita semua berada di dalam satu programnya Tuhan, berada di dalam satu agendanya Tuhan, mempertumbuhkan kita, mendewasakan kita, melengkapi kita, supaya setiap jenjang kehidupan jemaat rohaniwan sama-sama bertumbuh, mengalami kasih karunia Tuhan, dan diberkati, dipakai Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa. Mari kita bersatu hati, mengambil komitmen di hadapan Tuhan, ya, pada malam hari ini, sesuai dengan firman yang kita terima sama-sama. Kita mengambil komitmen sekalian, setiap kita berkata, Tuhan, saya sungguh-sungguh perlu dan rindu dilengkapi oleh Tuhan. Termasuk juga hamba Tuhan, setiap hari perlu dilengkapi, perlu diperbaharui oleh Tuhan. Setiap jemaat juga melalui semua program gereja yang dilakukan, termasuk juga kebaktian umum dan berbagai pelayanan. Itu adalah satu proses siklus yang mempertumbuhkan jemaat, melengkapi setiap jemaat. Dan kita berkata, Tuhan, saya sungguh siap. Saya sungguh rindu untuk mengalami, ya, satu pertumbuhan dan pembinaan yang datang daripada Tuhan. Saya juga sungguh-sungguh rindu untuk melayani. Saya sudah diselamatkan, dilengkapi, diberikan segala karunia, fasilitas, hikmat, bijaksana, dan berbagai berkat. Tuhan, saya juga benar-benar mau melayani, karena dilengkapi untuk melayani. Memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan, memperlebarkan kerajaan Tuhan, membangun tubuh Kristus, supaya GKY PIK, gereja kita bersama yang kita cintai ini, menjadi gereja yang sungguh-sungguh sehat, bertumbuh menjadi gereja yang mulia, misioner, yang meninggikan salib Tuhan, dan bisa membawa berkat bagi banyak jiwa-jiwa di sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah kepala gereja, dan Engkau adalah sumber anugerah di tengah-tengah gerejamu, khususnya di GKY PIK ini Tuhan. Kami percaya Engkau sedang berkarya di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sedang memakai berbagai proses pembinaan di dalam gereja ini untuk melengkapi, mendewasakan, dan mempertumbuhkan setiap jemaat-Mu. Supaya kami teguh, supaya kami boleh menjadi pelayan Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, supaya benar-benar mengalami siklus pertumbuhan ini, mengalami siklus pembinaan Tuhan di tengah-tengah kami, baik lewat rohaniwan maupun kami satu dengan yang lain. Berkati gereja-Mu, berkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.